Miracle. Bagaimana jika dunia yang Anda kira Anda kenal sesungguhnya hanyalah serpihan dari sebuah realitas yang jauh lebih agung? Bayangkan sejenak, seorang bijak dari masa lampau Mesir kuno pernah memegang kunci, bukan hanya menuju keabadian, tetapi juga menuju rahasia kesadaran itu sendiri dan jalinan tersembunyi alam semesta. Sosok ini dikenal sebagai Thoth, bukan sekadar dewa dalam dongeng yang terlupakan, melainkan sebuah prinsip kosmik, sebuah kecerdasan yang melampaui waktu. Ia adalah sang penjaga pengetahuan yang sedemikian dahsyat, hingga diyakini mampu menentang kematian itu sendiri. Namun, ajaran intinya yang paling mendalam tentang hakikat realitas dan potensi sejati manusia tidak pernah disebarkan secara terbuka. Ajarannya disegel, dibungkus dalam alegori, dan sengaja dikubur di bawah timbunan mitos. Dalam perjalanan kita hari ini, kita akan mencoba membuka segel itu. Kita akan menelusuri jejak Thoth, menyelami misteri tablet Zamrud yang legendaris, dan bertanya, mengapa pengetahuan semacam ini harus disembunyikan? Apa yang akan terjadi jika umat manusia mengingat kembali kebenaran yang telah lama hilang ini? Salam damai seluruh semesta. Selamat datang kembali di Sense of Miracle, tempat kita bersama-sama menyingkap apa yang tersembunyi di balik tabir. Bagi Anda yang baru pertama kali bergabung dalam penjelajahan ini, saya mengundang Anda untuk menekan tombol subscribe dan menyalakan loncengnya, agar kita tidak kehilangan jejak satu sama lain di jalan menuju pencerahan. Untuk mengurai misteri Thoth, kita harus kembali ke fajar peradaban Mesir. Di sana ia dikenal sebagai Jehuti, sang juru tulis ilahi, pencatat takdir para dewa dan manusia. Namun ia lebih dari itu. Bangsa Mesir kuno percaya bahwa Thoth adalah prinsip keteraturan kosmik itu sendiri. Tanpa kebijaksanaannya, alam semesta akan kembali ke dalam kekacauan. Ia digambarkan berkepala ibis, simbol ketelitian dan kemampuan melihat apa yang tersembunyi di bawah permukaan. Kehadirannya tidak terbatas di Mesir. Seiring berjalannya waktu, esensinya menyebar dan berpadu dengan budaya lain. Di tangan bangsa Yunani, Thoth bertransformasi menjadi Hermes, sang pembawa pesan dewa. Dari sinilah lahir figur legendaris Hermes Trismegistus, sang 3 kali agung, yang menjadi sumber dari seluruh tradisi hermetik yang kita kenal. Masih namun puncak dari ajarannya yang abadi terpatri dalam sebuah artefak legendaris, tablet Zamrud. Konon, tablet ini bukanlah buatan manusia biasa. Ia diyakini memuat tulisan tangan Thoth sendiri, yang ditorehkan pada zat yang kebal terhadap waktu. Di dalamnya tidak hanya tersimpan peta menuju kebijaksanaan, tetapi juga cetak biru dari realitas itu sendiri. Hukum-hukum fundamental yang mengatur alam semesta. Namun Thoth sadar, pengetahuan adalah pedang bermata dua. Di tangan yang tidak siap, pencerahan bisa berubah menjadi petaka. Maka, tablet ini pun disembunyikan, menunggu jiwa-jiwa yang cukup dewasa untuk menemukannya. Lantas, kebenaran agung apa yang terukir di dalamnya? Di dalam tablet itu, terukir prinsip-prinsip fundamental yang menjadi gema dalam setiap tradisi mistik dan bahkan fisika kuantum modern. Pertama, asas korespondensi diungkapkan dalam kalimat paling terkenal. Seperti di atas, begitu pula di bawah. Seperti di dalam, begitu pula di luar. Ini bukan sekadar puisi. Ini adalah hukum yang menyatakan bahwa alam semesta luar adalah cerminan dari alam batin kita. Apa yang terjadi di dalam kesadaran kita akan termanifestasi di luar. Kedua, hakikat kesadaran. Ajaran Thoth yang paling radikal adalah bahwa kesadaran bukanlah produk sampingan dari otak atau materi. Sebaliknya,
Kesadaran adalah sang pencipta itu sendiri. Ia adalah medan energi abadi yang menata dan membentuk dunia melalui fokus dan niat. Ini selaras dengan penemuan aneh dalam fisika kuantum, di mana tindakan pengamatan terbukti dapat mempengaruhi realitas material. Artinya, kita bukanlah sekadar roda gigi pasif dalam mesin alam semesta. Kita adalah seniman yang ikut melukis wajahnya. Ketiga, ilusi waktu. Toth mengajarkan bahwa waktu linear masa lalu, kini, dan masa depan adalah sebuah ilusi persepsi. Tablet Zamrud berbicara tentang balai-balai amenti, sebuah ruang di luar waktu di mana semua momen saling beririsan. Tempat jiwa dapat mengarungi siklus reinkarnasi. Keempat, hukum getaran. Segala sesuatu di alam semesta adalah energi yang bergetar. Perbedaan antara roh, pikiran, dan materi hanyalah perbedaan frekuensi getarannya. Siapa yang mampu menguasai getaran batinnya, maka ia mampu mengubah realitas materinya. Kini kita sampai pada pertanyaan inti. Mengapa pengetahuan dahsyat ini harus disembunyikan? Mengapa umat manusia justru didorong untuk merasa kecil dan tak berdaya, terputus dari kekuatan kreatifnya sendiri? Jawabannya sederhana, namun pilu. Manusia yang sadar akan kekuatan sejatinya mustahil untuk dikontrol. Jika Anda benar-benar menyadari hingga ke sumsum tulang Anda bahwa persepsi dan kesadaran Andalah yang membentuk pengalaman hidup Anda, maukah Anda tunduk begitu saja pada sistem yang membatasi Anda? Tentu tidak. Anda akan mulai menata dunia baru sesuai kehendak jiwa Anda. Seluruh institusi yang berbasis pada kekuasaan eksternal, baik itu politik, agama terorganisir, maupun ekonomi, bertumpu pada ilusi bahwa otoritas dan kekuatan berasal dari luar diri Anda. Ajaran Toth membongkar ilusi ini dari akarnya, menyingkap bahwa kedaulatan sejati ada di dalam diri. Inilah mengapa kebenaran sakral ditutupi dengan takhayul, dan para pencari kebenaran sejati seringkali dicemooh atau dianggap sesat. Sistem yang ada tidak butuh membelenggu raga Anda jika ia mampu mengurung benak Anda dalam penjara keyakinan yang terbatas. Alat utama dari penjara ini adalah rasa takut. Takut akan hal yang tidak diketahui, takut dihakimi, takut keluar dari zona nyaman. Toth mengajarkan bahwa ketakutan adalah ilusi persepsi yang dirancang untuk mengecilkan potensi manusia. Tradisi esoterik kuno meyakini sesuatu yang lebih luar biasa, bahwa Toth tidak pernah benar-benar mati, melainkan tetap tinggal di antara manusia. Berulang kali muncul dengan nama dan wajah baru. Setiap kali kebijaksanaan agung dibutuhkan, ia diyakini mampu menanggalkan tubuh fisiknya sesuka hati, melakukan perjalanan lintas dimensi, dan kembali membawa hikmah dari berbagai kehidupan. Ia adalah Hermes Trismegistus di Yunani. Beberapa legenda bahkan mengaitkan gemanya pada sosok Henoch yang berjalan bersama Tuhan dan diangkat ke surga tanpa mengalami kematian. Atau bahkan Pythagoras, sang perintis matematika yang ilmunya berakar dari kuil-kuil Mesir. Mungkinkah para jenius dan guru spiritual terbesar sepanjang sejarah tidak hanya terinspirasi oleh Thoth, tetapi merupakan percikan dari kesadaran agung yang sama, yang kembali berulang kali untuk menuntun kita? Ini menyiratkan bahwa kematian hanyalah sebuah gerbang, sebuah transisi, dan perjalanan jiwa adalah sebuah spiral tanpa akhir. Jika manusia menyadari hingga ke relung jiwanya bahwa diri mereka abadi, maka bangunan ketakutan dan kepatuhan yang menopang dunia lama akan runtuh dengan sendirinya. Era amnesia telah berakhir. Siklus kebangkitan telah dimulai, dan ingatan akan ajaran Thoth kini menggeliat kembali di dalam kesadaran kolektif. Namun mengetahui semua ini tidaklah cukup. Kebijaksanaan akan mandul tanpa adanya transformasi.
cetak biru yang diwariskan Thoth bukanlah untuk direnungkan secara pasif. Pertanyaan hakikinya adalah, maukah Anda menjalani apa yang Anda tahu? Pertempuran sesungguhnya terjadi di dalam batin Anda. Cerita apa yang masih Anda percayai tentang diri Anda? Keyakinan lama mana yang membatasi Anda? Itulah rantai sejati yang harus dileburkan. Anda bukanlah penonton pasif dalam drama kosmik ini. Anda adalah sang kreator, sang pembentuk realitas. Setiap keyakinan yang Anda pegang adalah pahat energi yang membentuk pengalaman Anda. Rebut kembali fokus Anda. Pilih dengan sadar apa yang Anda yakini dan harapkan. Hadapi ketakutan bukan sebagai penghalang, tetapi sebagai gerbang menuju potensi terbesar Anda. Warisan Thoth bukanlah sekadar pengetahuan, melainkan sebuah undangan menuju kedaulatan spiritual. Ia menunjuk sebuah jalan, dan mereka yang berani menapakinya tidak akan pernah lagi memandang dunia dengan cara yang sama. Terima kasih telah menempuh perjalanan ini bersama saya. Kini, kuncinya ada di tangan Anda. Resonansi jiwa Anda di kolom komentar. Dan jika perjalanan ini telah menyalakan sesuatu di dalam diri Anda, berlanggananlah agar kita bisa terus berjalan bersama, menulis bab berikutnya dari kisah kebangkitan ini. Rahayu.